lain. Jadi kalau kamu sudah pelayanan sendiri, siapa yang akan mengajar jemaat kamu memimpinnya ini? Masa kamu terus yang pimpinnya ini? Kalau kamu sendiri nggak jago, gimana? Kalaupun kamu jago, kamu harus bisa ngajarin orang lain memimpinnya. Kadang-kadang Pak Soeharto mengeluh, bukan kadang-kadang sering. Pak Soeharto mengeluh bahwa di Tunas, di lapangan ternyata masih kurang bagus nyanyinya. Nyanyinya jadi kurang seru. Kenapa? Karena pemimpinnya tidak mengajar dengan baik. Gitu. Bukan berarti dia tadi nggak bagus. Tetapi semuanya itu harus belajar dan makin lama makin bagus. Tapi bisa ngajarin orang lain juga. Jangan cuma kamu sendiri yang bisa. Nanti kamu mau angkat diangkat kamu harus bisa. Ada anak muda mau belajar juga harus bisa. Demikian juga dengan alat musik. Kalau kamu sendiri bisa alat musik, itu sudah bagus sekali daripada nggak ada yang bisa. Bayangkan kalau nggak ada yang bisa. Masa Mbak Tia PA nggak pernah nyanyi? Kalau nyanyi malah lebih nggak enak dibandingkan kalau nggak nyanyi, gitu kan? Kawan. Tapi masa kamu main musik, kamu sendiri yang main musik selamanya? Harus bisa ada regenerasi. Itulah yang dilakukan di Grafe. Kalau kalian lihat di Grafe itu selalu ada yang diajarkan, ada yang belajar. Ya, ini namanya gereja pendidikan. Kalau saya di kedokteran, saya praktek di rumah sakit pendidikan. Di rumah sakit pendidikan itu, ya pasiennya dijadikan bahan pelajaran. Biasanya yang PIP sih enggak, ya, yang kelas 3. Jadi yang BPJS, yang kelas 3, nah itu jadi bahan pelajaran. Diperiksa sama calon dokter. Tapi nggak apa-apa. Justru dengan adanya rumah sakit pendidikan, muncul dokter-dokter baru. Tanpa adanya rumah sakit pendidikan, maka nggak akan ada dokter baru. Ya. Jadi siapa di sini yang suka belajar? Nggak ada. Wah. Saya tanya sekali lagi. Siapa di sini yang suka belajar? Awas kalau saya tunjuk nanti di sekolahnya nilainya nggak bagus ya. Saya mau tanya sekali lagi. Siapa di sini yang suka belajar? Kok takut ngangkat tangan? Mari kita buka kitab kita di dalam Amsal pasal 30. Karena kita mau belajar. Ada orang bijaksana yang mau mengajarkan kepada kita kata-kata berhikmat. Amsal pasal 30, kita baca ayat 18, 19, 20. Oke. 18, 19, 20. Sama-sama kita baca ya. Amsal pasal 30. 1, 2, 3. Ada 3 hal yang mengherankan aku, bahkan 4 hal yang tidak kumengerti. Jalan berlari di udara, jalan ular di atas cadas, jalan kapal di tengah-tengah laut, dan jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Inilah jalan perempuan yang berzina. Ia makan, lalu menyeka mulutnya, dan berkata, aku tidak berbuat jahat. Doa Bapak di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang hidup, sehingga bukan hanya untuk orang di zaman dulu saja, tetapi ditulis juga buat kami pada hari ini. Dan kalau kami mempelajarinya, kami yakin, kami tahu bahwa firman hidup ini akan memberikan kami petunjuk dalam hidup kami, sehingga kami tidak berjalan dengan tanpa arah, melainkan kami bisa sampai dengan tujuan kami yang memiliki kebahagiaan, dan Kau akan pakai hidup kami dengan luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Agur bin Yake ini memang orang yang benar-benar deh ya. Dia ada bikin banyak sekali perkataan-perkataan hikmat. Dan ada banyak yang dia sebutkan di sini. Dalam semester terakhir saya sudah membahas tentang semut, terus pelanduk, belalang, sama cicak. Ya. Dan rupanya orang zaman dulu pun sudah mempelajari binatang-binatang, mempelajari alam semesta. Kenapa? Karena rupanya Tuhan menanamkan hikmatnya di dalam alam semesta. Waktu Tuhan menciptakan, Tuhan pakai hikmat. Waktu Tuhan mendesain, Tuhan pakai hikmat. Jadi hikmat yang Tuhan tanamkan itu hikmatnya Tuhan. Manusia belajar ciptaan, itu melihat gimana sih Tuhan mendesain dan apa hikmat yang Tuhan tanamkan di dalam. Maka dengan banyak belajar kita akan mendapatkan hikmat. Ini ya, kebetulan ada yang menarik di sini. Sebenarnya bukan kebetulan. Memang ada banyak yang menarik dan nggak sempat kita bahas semuanya. Jadi saya pilih 3 ayat saja. Ayat 18, ayat 19, ayat 20. Ayat 20 ini sebenarnya adalah yang ditempelkan. Karena nanti ada hubungannya dengan yang hal keempat yang mengherankan itu. Oke. Tapi ada 3 hal, bahkan 4 hal yang tidak dia mengerti, yang mengherankan. Yaitu apa? Raja Wali di udara, ular di atas cadas, kapal di tengah laut, dan jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Oke. Jadi dari semua hal ini keempatnya ada sesuatu yang misterius. Ada sesuatu yang misterius, ada sesuatu yang sulit dipahami, yang tidak kelihatan, yang tidak ada jejaknya, yang sulit diperkirakan. Jadi dengan mempelajari hal-hal apa yang bisa kita dapatkan. Ingat bahwa Tuhan sudah membuatnya demikian, mendesainnya. Tergantung dari kita yang mempelajarinya dan menggali. Oke. Kita lihat satu persatu ya. Nomor 1 dulu, yaitu Raja Wali di udara. Kenapa Raja Wali di udara ini mengherankan? Kenapa ini sesuatu yang tidak ku mengerti? Karena Raja Wali itu ketika dia terbang, dia tidak mengepakkan sayap. Nah, kalau kalian pernah nonton film yang itu dokumenter tentang Raja Wali, dia bisa makin tinggi, tapi tidak mengepakkan sayap. Kok bisa? Coba kalau kita begini saja, langsung ada bunyi yang Titanic punya itu kan. Kenapa manusia nggak bisa? Kenapa? Rupanya Tuhan mendesain elang Raja Wali dengan sedemikian rupa sehingga sayapnya itu kalau ditiup angin, nggak usah angin yang kencang-kencang, ditiup angin itu akan membuat daya dorong ke atas. Nah, rata-rata semua burung seperti itu. Oleh sebab itu kita mencontoh burung dan membuat pesawat terbang. Ya, sebenarnya itu dari mana? Dari melihat burung. Tetapi kenapa burung yang lain harus mengepakkan sayap, tetapi kalau elang nggak usah mengepakkan sayap? Rupanya selidik punya selidik. Rupanya elang punya cara untuk naik makin tinggi yang tidak menggunakan kepakan sayap, tetapi hanya menggunakan angin saja atau menggunakan udara. Ya. Nah, ini saya gambarkan. Karena saya suka belajar, maka saya selalu mencari tahu. Kalau ada sesuatu yang saya tidak mengerti, saya cari tahu. Dan kalau saya belajar sesuatu, saya mau tahu sampai saya saking mengertinya, saya bisa menjelaskan kepada orang lain juga. Jadi ini ceritanya, maafkan gambarnya, terlalu sederhana ini. Ini ceritanya Raja Walinya.
Ada dua cara Raja Wali ini bisa naik. Yang pertama adalah yang namanya thermal, aliran udara thermal. Jadi ketika matahari bersinar, maka bumi itu menjadi panas. Dan udara yang di tanah itu menjadi panas. Ya. Kalian pernah melihat kalau misalnya jalanan itu aspal lagi panas banget itu, ya, kenapa di atas aspalnya kelihatan seperti udaranya itu bergerak-gerak? Itu karena aspalnya menjadi panas, sehingga udaranya di situ menjadi panas juga di atas. Dan udara yang panas itu lebih ringan daripada udara yang dingin. Oleh sebab itu udara yang panas dia akan naik ke atas. Ini prinsip yang sama ketika kita bikin balon udara panas. Ya, kalau balon udara panas kan kita ada satu balon gede, lalu kemudian di bawahnya itu kita bikin satu burner supaya apinya itu memanaskan udara di dalam balon. Udara di dalam balon itu menjadi lebih panas, mengembang sehingga dia naik ke atas. Demikian juga dengan udara yang di bumi, ketika dia disinari oleh matahari dan panas, maka dia akan naik. Ya, dan akan menghasilkan aliran udara yang naik ke atas. Dan si elang itu tinggal melebarkan sayapnya saja dan mengikuti. Ya, tinggal melebarkan sayap, udah langsung naik makin tinggi. Ini akan dia pakai nanti untuk berburu. Ada cara yang kedua, yaitu kalau misalnya ada gunung, kalau ada gunung, atau ada bukit, atau ada sesuatu yang tinggi yang menghalangi aliran angin, maka anginnya akan naik ke atas. Dan tebak siapa yang menggunakan angin ini? Si Raja Wali. Ya. Jadi ketika angin itu bertiup lalu kemudian kena gunung, maka dia akan naik. Itulah sebabnya Raja Wali membuat sarang mereka di bukit batu begini. Ya. Karena nanti akan ada aliran angin yang naik ke atas. Jadi waktu anak-anak mereka itu pertama kali mau belajar terbang, dan caranya itu ditendang keluar dari sarangnya. Ya. Mereka sudah harus langsung melepaskan sayap dan memanfaatkan angin di situ. Mereka belajar terbang. Mereka disuruh berdiri dulu di ujungnya di sini. Sudah begini-begini, mau terbang ya, mau lompat apa enggak? Merasakan anginnya. Coba kalau dia taruh di tanah di sini. Coba kalau Raja Wali sarangnya di tanah begitu, bisa terbang nggak? Nggak bisa, karena waktu belajarnya badannya itu besar, berat. Ya, dia waktu belajar itu dia butuh angin, anginnya itu dia. Nah ini namanya aliran udara orografik. Oke, jadi ini thermal, aliran udara thermal, dan ini aliran udara orografik. Katanya nggak ada ujian. Tetapi ini kan nggak kelihatan ya. Dulu manusia itu tidak tahu bagaimana caranya. Bagaimana caranya elang bisa terbang sampai tinggi. Bahkan elang itu bisa terbang sampai banyak kilometer di udara. Bayangkan ya, setinggi pesawat-pesawat kecil. Dan walaupun dia terbang tinggi, justru waktu dia terbang tinggi itulah dia bisa berburu. Nah, Tuhan menciptakan mata elang itu 4-8 kali lebih kuat dari mata manusia. Ya, mata manusia yang paling kuat pun masih kalah jauh dibandingkan mata elang. Mata elang itu diperlengkapi oleh Tuhan dengan kemampuan melihat lebih terang, lebih tajam, dan bisa melihat sinar ultraviolet. Nah, melihat sinar ultraviolet ini penting. Karena binatang-binatang kecil seperti tikus, kelinci, di dalam kencing mereka
itu ada zat yang bisa memantulkan cahaya ultraviolet. Jadi dari tinggi itu si elang sudah bisa melihat di mana ada bekas-bekas kencing binatang buruannya itu. Dia nggak harus melihat binatangnya dulu. Dia cuma melihat ada pantulannya. Nah, kalau dia sudah melihat ada pantulannya, baru dia zoom in. Ya, pakai kamera super canggih buatan Tuhan. Dia zoom in dan dia bisa melihat dari 3 km di atas. 3 km di atas. Dia sudah bisa melihat seekor kelinci sedang makan rumput. Dan dia terjun dari atas. Dan kecepatannya itu bisa lebih dari 160 km per jam. Ya, dari Jakarta ke Semarang itu cuma 25 jam, 160 lebih. Ya. Jadi Tuhan bikin justru pakai sesuatu yang nggak kelihatan. Si Raja Wali ini bisa berburu. Coba kalau Raja Walinya terbangnya rendah, kelepak gitu. Semua tikus, semua kelinci udah lari ke terbiri-biri. Nggak ada yang ketangkep. Ya, nggak ada yang ketangkep. Makanya dia harus terbang tinggi sekali. Tidak kelihatan. Dan dia pakai matahari. Sehingga si kelinci ini tidak bisa melihat karena silau. Jadi akhirnya dari belakang matahari di belakangnya dia terjun dan jadi makan malamnya si Raja. Oke, Tuhan itu. Nah, pelajaran apa yang bisa kita dapatkan dari sini? Walaupun ini nggak kelihatan, tetapi aliran angin ini ada. Ya, tetapi aliran angin ini timbul dari apa? Aliran angin ini bisa timbul kalau ada matahari. Aliran udara ini. Aliran udara ini tidak akan ada kalau tidak ada matahari. Nah, banyak orang justru malah tidak mau kalau panas terik. Kalau panas terik itu nggak enak. Kalau panas terik itu sakit. Kalau panas terik itu bisa membuat badan overheating. Kayak laptop yang udah ini dipakai berjam-jam panas. Tapi justru karena adanya terik matahari, si Raja Wali naik. Ini adalah satu rintangan. Dan biasanya orang tidak suka adanya rintangan. Tetapi justru ada rintangan membuat si Raja Wali ini bisa. Ini Tuhan memang menciptakan Raja Wali untuk menjadi pelajaran buat manusia. Kalau burung pipit ketemu rintangan, ketemu gunung, apa yang terjadi burung pipitnya? Muter balik, nggak jadi. Coba kamu pernah lihat nggak burung pipit itu naik melampaui gunung? Nggak ada. Nah, burung pipit nggak bisa. Kenapa? Karena burung pipit tidak didesain untuk itu. Tetapi Raja Wali ketemu gunung, senang dia naik. Karena ada angin yang naik. Bagaimana dengan manusia? Manusia kalau santai-santai saja juga nggak akan naik-naik. Oleh sebab itu orang Tionghoa punya perkataan, manusia itu tidak ada 3 generasi kaya dan tidak ada 3 generasi miskin. Maksudnya apa? Ketika generasinya kaya, misalnya bapak yang kakeknya ini kaya, maka anaknya ini orang kaya, ya, dan hidupnya mungkin berfoya-foya dan lain sebagainya, sehingga anaknya tidak terdidik dengan baik, lalu kemudian menghabiskan harta, lalu jatuh miskin. Jadi tidak ada 3 generasi kaya, yang terakhir ini jadi jatuh miskin. Tetapi kalau sudah jadi miskin, tidak akan 3 generasi miskin. Ini sudah orang miskin. Sudah orang miskin, anaknya nggak mau tetap miskin, dia akan bekerja keras. Akhirnya jadi orang kaya. Nah, anaknya ini sudah jadi anak orang kaya lagi. Jadi tidak akan 3 generasi yang miskin. Ini pepatah orang.
Jadi manusia itu memang harus ketemu dengan tantangan. Harus ada matahari yang terik, yang panas. Tetapi jangan membiarkan tantangan ini, halangan, membuat kita balik atau mundur, atau malah tetap di tanah. Kalau tetap di tanah kita akan kepanasan. Tetapi justru kita memakai tantangan ini, dan kita bekerja keras dan pintar dan berharap kepada Tuhan sesuai dengan desain Tuhan, maka kita bisa. Oke. Yang kedua, ada jalan ular di atas cadas. Cadas itu adalah batu, ya, batu karang. Sekali lagi, ini sesuatu yang misterius. Dan kalau siapa di sini suka ular? Suka ular. Ada yang sangat benci ular? Sangat benci. Kenapa? Suka makan? Bukan. Maksudnya bukan makannya. Kalau makan sih ya enak-enak saja. Tapi yang suka dengan ular, ada suka ular. Sebenarnya karena di Grave ini banyak tikus. Ya. Saya sudah beberapa kali mengusulkan kita pelihara ular. Kalau kita pelihara ular, semua tikus di sini akan pindah ke tetangga. Ya, maka kita akan bebas tikus. Ya, karena tikus itu makanannya ular. Tikus itu makanannya ular. Jadi tentu kamu harus hati-hati nanti jempol kaki kamu malam-malam di ya. Tetapi tentu Ibu Nana tidak setuju. Ular itu misterius dan tidak ketahuan jalannya. Baru-baru ini saja, tahun 2017, ditemukan atau dimengerti bagaimana cara ular berjalan. Ya. Nggak pakai kaki. Ular tidak punya kaki ya. Siapa yang pernah lihat ular punya kaki? Adam, benar. Siapa yang pernah lihat Adam pernah? Hawa juga, oke. Tetapi kita hari ini tidak melihat ular. Kita tidak melihat ular punya kaki, tetapi kenapa ular bisa berjalan? Rupanya ular punya 4 cara berjalan. Oke. 3-nya sudah dimengerti sejak lama. Yang 1 ini baru-baru. Yang mana dulu? Nomor 1. Nomor 1 ular itu ini kepalanya dimana saya gambarkan. Itu spidol. Ya. Ini ular. Oke. Ini bukan penggaris ya. Jadi cara pertama si ular berjalan itu menggunakan tulang rusuknya. Tulang rusuknya itu di sini. Dan yang suka makan ular tahu rusuknya ular itu banyak sekali. Jadi dia akan pakai rusuknya itu. Rusuknya itu tadinya begini kan. Dia begini. Rusuknya jadi kaki. Ya, rusuknya jadi kaki. Jadi dia begini. Ya, yang di atasnya itu. Oke, jadi rusuknya akan jalan. Tapi ini kalau ularnya lagi santai, karena jalan begini nggak cepat. Jadi dia cuma berjalan beringsut maju, pelan. Oke. Lalu ada cara lain, yaitu seperti ulat. Kalian pernah lihat ulat? Ulat itu begini ya. Terus begini. Ya.
Nah, kalau ular dia nggak naik ke atas, tetapi dia menyamping. Jadi dia menyamping begini, maju. Ya, jadi dia menyamping. Jadi dia memanjang, terus memendek, terus memanjang lagi. Nah, makin lama makin maju. Ngerti ya? Oke. Yang ketiga, ini cara sebagian ular menggunakan ini, dan biasanya ular yang tinggal di tempat yang sangat panas atau yang tempat yang sangat dingin. Jadi dia akan menggunakan 3 titik untuk bergerak, yaitu di sini, di sini, di sini, dan di sini. Ini 4. Tapi kalau dia lagi gerak satunya lepas. Gitu. Jadi waktu di sini lagi nahan di tanah di kepala. Waktu ini lagi nahan, maka ini akan maju. Terus kemudian dia akan nahan di sini, yang ini maju. Kemudian yang di sini nahan, yang ini akan maju. Dan seterusnya. Jadi dia menyamping. Ini kepalanya, tetapi dia jalannya ke samping. Makanya ini disebut ular menyamping. Bahasa Inggrisnya sidewinder. Ya, side itu sisi, winder itu dia meliuk. Jadi sidewinder dia meliuk-meliuknya ke samping. Ya, tentu nggak persis ke samping, dia akan agak nyerong gitu. Jadi sudah ada 3 cara. Kenapa ini digunakan? Karena waktu dia jalan, dia akan mengangkat tubuhnya. Jadi dia akan naik begini sedikit. Jadi cuma beberapa titik saja yang menyentuh tanah. Dan ini kita lihat di padang gurun misalnya, di padang pasir, di mana tanahnya itu panas sekali. Sehingga dia tidak mau seluruh badannya itu nempel dengan pasir yang panas. Dia akan angkat. Cuma beberapa titik saja. Jadi seperti kita jalan, cuma beberapa titik. Ya. Lalu kemudian yang keempat, dan ini yang baru-baru ini ditemukan, gambar di mana? Ini terus terang saya nggak bisa gambarkan karena Anda harus melihat videonya untuk memahami. Tetapi si ular ini, ya, dia akan menggunakan badannya untuk menekan suatu permukaan yang keras. Ya. Nah, kalau kamu kalau ularnya tekan ke sini, maka badannya akan ke sini kan? Ya kan? Ya. Kalau dia tekan ke arah sini, maka badannya ke sini. Kalau dia tekan ke sini, badannya ke sana. Nah, kalau ini dilakukan bersamaan, maka dia akan maju. Tidak. Ya. Kalau dia cuma tekan satu sisi, maka badannya cuma begini doang. Ya. Kalau dia tekan sisi sini, badannya begini. Tapi kalau dia tekan 2 sisi sekaligus, maka dia akan jadi begitu. Ya, kayak ular. Ini adalah gerakan ular, namanya gerakan serpentin. Oke, jadi dia menekan 2 sisi sekaligus. Jadi yang bagian sini gerak ke sini, tetapi pas dia gerak ke sini, ditekan ke sini, jadi dia jadi dia jalannya begini. Mesti lihat videonya bang. Oke, jadi apa pelajaran di sini? Oh, rupanya yang enggak punya kaki saja bisa berjalan, dan tahu atau tidak,
ada ular yang bisa berlari secepat manusia, bahkan lebih cepat dari Anda. Ini sekali. Karena dia bisa berlari hampir secepat pelari profesional. Dan saya yakin di sini nggak ada yang pelari profesional. Jadi kalau Anda lihat ular, kemungkinan besar ularnya bisa lari lebih cepat dari kamu. Tentu tidak terlalu lama. Ya. Kalau kamu suruh lari 5 menit, dia nggak kuat. Ularnya nggak kuat lari 5 menit. Tetapi dalam jarak yang sangat singkat, dia bisa sangat cepat. Padahal tidak punya kaki. Dia hanya menggunakan perutnya saja. Betapa banyaknya manusia yang menggunakan alasan ini dan itu dan bilang saya tidak bisa. Manusia bilang saya nggak bisa. Tapi apa yang ular katakan? Tuhan sudah bilang, mulai sekarang kamu akan berjalan dengan perutmu dan kamu akan makan debu tanah. Lalu ular bilang, oke, aku nggak bisa hidup lagi. Aku mati dah. Itukah yang ular katakan? Tidak. Ular belajar berjalan dengan perutnya sampai bisa empat cara berjalan. Kamu bisa jalan berapa cara? Kalah sama ular. Kamu bisa lari berapa cepat? Kalah sama ular. Tidak punya kaki, tapi bisa berlari. Bisa berenang. Ular jago berenang. Ya, jadi kalau kamu ketemu ular, jangan lompat ke dalam kolam. Jangan manjat pohon, karena ular juga pandai memanjat pohon. Jadi kalau kamu ketemu ular, Tuhan bikin ular berjalan lewat pakai perut. Tetapi Tuhan juga memperlengkapi dia dengan caranya sendiri. Kalau Tuhan kasih kita sesuatu, maka Tuhan mau kita pakai. Tapi kalau Tuhan tidak kasih kita, apakah itu berarti kita nggak bisa? Bisa. Biasanya di antara dua teman, yang satu sangat pandai dan yang satu otaknya biasa-biasa saja. Biasanya kalau yang pandai ini rajin, kalau dia tekun, kalau dia menggunakan kepandaiannya, dia bisa sukses. Tetapi apakah itu berarti yang kurang pandai tidak bisa sukses? Kenyataannya, dengan ketekunan dan dengan usaha yang keras, dia juga bisa sukses. Ya. Jadi tidak ada yang harus mengatakan saya tidak bisa. Ular saja bisa. Ada satu orang namanya Nick Vujicic. Dia lahir dengan cacat, tidak punya tangan, tidak punya kaki. Dan biasanya kalau orang tidak punya tangan dan tidak punya kaki, dia bisa apa? Nggak bisa ngapa-ngapain kan? Tetapi Nick Vujicic ini, dia bisa berjalan, dia bisa berenang, dia bisa nyetir mobil, dia bisa melakukan banyak hal. Dia bisa menikah. Kasihan ada kalian yang masih jomblo. Orang yang tidak punya tangan dan kaki saja bisa ketemu orang yang mengasihi dia. Jadi jangan putus asa. Jangan berpikir bahwa saya harus mencari yang rendah, yang ini. Hanya karena kita tidak diberkati dengan hal-hal tertentu, bukan berarti kita tidak bisa. Nah, memang Daud tidak diberkati dengan badan yang kekar dan tinggi besar seperti Saul. Tetapi siapa yang menang lawan Goliat? Daud yang menang. Ya. Karena dia mengandalkan Tuhan. Jadi, sekalipun Tuhan memberkati kita masing-masing
dengan karunia yang berbeda-beda. Tetapi dengan pertolongan Tuhan, maka kita bisa melakukan apa saja. Belajar dari Tuhan. Yang ketiga, kapal di tengah-tengah laut. Kapal di tengah-tengah laut. Gambarannya waktu itu adalah kapal layar. Ya, jadi bukan kapal bermesin. Nggak ada mesin pada waktu itu. Kapal layar. Nah, kapal layar ini tidak menggunakan dayung. Tetapi bagaimana caranya dia bisa maju? Jadi, kapal layar itu di tengah laut. Itu ada dua cara utama dia bisa jalan. Yang satu adalah lewat tenaga angin, dan yang satu lagi adalah dengan mengikuti arus laut. Ya. Nah, jadi bagaimana? Ini sejak zaman dulu manusia sudah mencoba mempelajari dan mau tahu bagaimana sih aliran angin di bumi dan bagaimana aliran arus laut. Karena dengan mengerti dua hal ini, kamu bisa pergi kemana saja di seluruh dunia. Kalau kamu tidak mengerti, kamu akan terkatung-katung di laut. Dan kamu akan dibawa dan entah mendarat di mana. Kalau mendarat, mungkin mendaratnya di perut ikan hiu. Jadi kapal ini, kalau di laut, ya, kalau kita jadi satu yang lebih tinggi. Nah, jadi ada dua layar, yaitu angin. Dan ini sejak zaman dulu juga sudah dimengerti. Misalnya apa? Kalau kamu tiup sesuatu, ini kan ada gaya dorongnya sehingga dia bisa maju gitu ya. Tetapi, tahukah kalian bahwa sekalipun angin bertiup ke sana, perahu atau kapal juga bisa melawan arah angin. Ya. Tapi gimana caranya? Rupanya dengan menggunakan prinsip ini, aerofoil. Jadi kan kalian tahu, kalau pesawat itu punya sayap begini ya. Kenapa sayap pesawat seperti ini? Karena ketika aliran udara mengenai sayapnya, bagian yang harus jalan lebih jauh ini, kan dia berarti jalannya lebih jauh dibandingkan yang ini, maka dia akan memiliki tekanan yang lebih rendah. Maka karena tekanan di atas lebih rendah, tekanan di bawah lebih tinggi, maka akan ada gaya angkat. Oke. Nah, kalau layar ketika dia mengembang, kan dia begini. Ya kan? Kalau dia ditiup angin kan dia begini kan? Ini sudah seperti cembungan sayap pesawat. Jadi ini seperti sayap pesawat. Jadi ketika angin bertiup, maka ini kapal dan ini tiangnya. Kemudian ini seperti ini, ya, layarnya, dan angin bertiup. Yang ini akan lebih rendah tekanannya dibandingkan yang di sini. Dan kalau ini kita putar begini, maka gayanya kemana? Ke sini.
ya kan? Jadi dengan angin bertiup tegak lurus saja, itu sudah mendorong kapalnya maju. Tapi kalau ditiup begini bukan nanti kapalnya akan terbalik gitu. Jadi di bawah kapal ini itu biasanya ada yang namanya keel. Lambungnya itu ada suatu ini, menahan. Jadi kalau dia dalam, dia ada tahanan air yang membuat dia tidak akan tumbang. Ya, tentu kalau perahu dayung nggak ada, kalau sampan begitu tidak ada. Ya, tapi perahu layar pasti punya keel gitu. Sehingga ketika dia ditiup angin, di atasnya mau begini, di bawahnya itu ditahan sama air. Jadi tidak akan terbalik. Jadi kalau misalnya si kapal ini mau berlayar melawan arah angin, ya, maka kapal ini akan mengarah ke sini dulu, ya, lalu kemudian dia akan balik ke arah sini. Ya, lalu kemudian dia akan balik lagi ke arah sini. Ya, jadi waktu di sini, ini layarnya begini. Waktu di sini, layarnya begini. Waktu di sini nanti layarnya begini. Sehingga angin selalu meniup layarnya dengan adanya sudut, dan dia bisa maju melawan arah angin. Oke, jadi ini nomor 1, menggunakan tenaga angin. Nomor 2 adalah mengikuti arus laut. Dan arus laut ini sangat misterius. Baru-baru ini kita mempelajari dan memetakan arus laut di bawah. Dan manusia belum berhasil untuk memetakan seluruh bumi ini. Tetapi ada yang sudah kita mengerti. Arus laut itu ada 2 jenis. Yang pertama adalah yang di permukaan, yaitu ketika angin bertiup, maka ada gelombang yang dihasilkan. Seperti kalau misalnya kamu lagi tiup, misalnya ada sup yang panas, kamu bisa melihat riak-riak di sendok itu kan. Itu karena angin mendorong permukaan air sehingga dia menghasilkan arus. Nah, itu arus yang di permukaan. Tetapi arus yang di permukaan itu hanya 10% saja. Ya, hanya 10%. Ada 90% yang lain, yaitu arus yang di bawah laut, yang menentukan arus di seluruh dunia. Dan ini ditentukan oleh suhu dan keasinan atau kadar garam laut. Jadi di dunia ini ceritanya peta dunia. Ya. Ini Afrika, ini Saudi Arabia, India. Oke, ceritanya begitu. Ini lautan Atlantik. Oh, ada Antartika. Jadi di daerah yang dingin di utara gitu, airnya itu dingin, dan air yang dingin itu lebih berat dibandingkan air yang panas. Sama seperti udara yang panas lebih ringan, udara yang panas akan naik, maka udara yang dingin akan tenggelam. Air yang dingin juga akan tenggelam ke dasar laut. Nah, jadi kalau saya gambar, sudah mulai habis tempat saya. Kalau ini laut dan ini dasar laut, nah, ini permukaan laut, ini ada
ada apa namanya, gunung es, maka air yang dingin dia akan turun ke bawah. Oke. Nah, kalau dia turun ke bawah, berarti di bawah jadi banyak air kan, maka dia akan bergerak. Tetapi di daerah selatan di sini, di Khatulistiwa, ini kena sinar matahari jadi panas. Ya. Jadi air yang panas akan naik ke atas. Ya. Jadi jauh di sini, ini ada air yang panas nih. Ada air yang panas. Nah, ketika air yang di sini turun, berarti di sini airnya akan mengisi ke daerah ini. Yang dingin di sini nanti akan gantian isi yang panas tadi yang sudah berganti. Oke, jadi ini namanya ada sirkulasi termohalir juga karena di sini airnya lebih asin. Kenapa lebih asin? Karena airnya sudah berubah menjadi es. Dan kalau kamu pernah mencoba bikin es batu, kamu bikin pakai air garam. Coba kamu bikin es batu pakai air garam, terus kamu habis itu hisap es batu gitu. Ada yang tahu rasanya seperti apa? Rasanya seperti es batu. Artinya garamnya tidak berubah menjadi es, ya, garamnya tertinggal. Jadi ini es batu adalah air tawar. Oke, jadi artinya kalau sudah menjadi air tawar, berarti garam di sekitarnya jadi makin banyak kan? Jadi dia makin asin. Makin asin artinya makin berat artinya makin turun ke bawah. Gitu. Jadi sirkulasi ini sehingga membuat ada arus dari selatan ke utara di sini. Ya, dari sini juga ada. Turunan, nanti ke sini. Ya. Dan ini ada arus global yang menentukan kapal itu bisa mengikuti arus pergi kemana dengan lebih efisien. Hari ini dengan mempelajari arus dan angin yang ditimbulkan oleh bumi, maka manusia telah melakukan perjalanan dan mengirim kargo dan lain sebagainya dengan efisien, dengan waktu yang lebih cepat. Jadi Tuhan membuat supaya bumi ini begitu misterius. Dengan perputaran bumi bisa menghasilkan angin dan juga bisa menghasilkan adanya sirkulasi air dan kapal bisa memanfaatkan. Pelajaran apa yang bisa kita dapatkan dari sini? Ini adalah rahasia yang Tuhan sembunyikan di dalam bumi, di dalam laut. Siapa yang bisa tahu? Nomor satu, Tuhan sudah menyingkapkannya. Nomor dua, manusia mempelajarinya. Ini kita pelajari, ini kita teliti. Tahun 1800-an ada suatu penelitian 1800-an ya. Waktu itu ada orang Inggris yang membuang botol-botol berisi pesan. Kalian pernah punya cita-cita mau lempar botol dengan isi pesan gitu, terus nanti ditemukan seseorang di mana di Australia. Ini orang melemparkan ribuan botol tahun 1800-an. Ya. Dan tahun 2017 itu ditemukan di Australia. Salah satu botol. Jadi selama puluhan tahun botol-botol itu ditemukan di seluruh dunia. Dan itu membantu kita untuk cari tahu, oh, arus laut dari situ, dari Inggris itu kemana saja. Tahun 2014 ada satu kontainer yang terbalik di Lautan Atlantik Utara di situ. Dan isi kontainer itu adalah bebek-bebek plastik yang buat anak mandi di itu. Ya, bukan kolam renang sih, di bak mandi.
Bebek-bebek kuning, pernah lihat nggak bebek kuning ini? Yang buat kamar mandi itu. Nah, jadi ada puluhan ribu bebek yang mengapung di lautan Atlantik Utara. Dan itu tersebar di seluruh dunia, di Amerika Utara, di Amerika Tengah, di Amerika Selatan, di Eropa, di Greenland, di Afrika, sampai ke Asia. Bebek-bebek itu keliling dunia. Dan para ilmuwan mempelajarinya untuk tahu sebenarnya arus laut itu seperti apa. Ya. Jadi manusia dibekali kemampuan untuk mempelajari, untuk menganalisa, dan untuk memanfaatkannya. Kita ini Tuhan kasih otak supaya kita belajar dan kita jadi berhikmat. Kita belajar dari pengalaman orang lain. Itulah yang Muxi selalu ajarkan dari sini. Pengalaman-pengalaman beliau jadi pengalaman kita. Pelajaran yang sudah beliau dapatkan jadi pelajaran buat kita. Dan kita bisa memanfaatkannya. Tentu, kalau Tuhan sudah berikan itu kepada kita, maka Tuhan mau kita memakainya untuk melayani. Oke, yang keempat. Yang keempat sekarang, ya, yaitu jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Nah, yang ditunggu-tunggu. Jadi, ini juga misterius. Ya, ini juga misterius. Dan tidak kelihatan. Karena biasanya kalau kelihatan, maka adem-adem saja. Justru akan ada gelombang ketika tidak kelihatan. Nah, sebenarnya Tuhan menciptakan hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan itu indah. Waktu Tuhan ciptakan itu baik, itu sangat baik. Tetapi sejak manusia jatuh ke dalam dosa, maka manusia menyalahgunakan hal yang baik, yang indah yang Tuhan ciptakan, sehingga terjadi penyimpangan. Nah, seorang gadis itu bisa saja dia tumbuh dari kecil sampai remaja baik-baik, dia puas dengan belajar, dia puas dengan bermain, dia puas dengan bekerja, dia puas dengan hobinya, dia puas dengan teman-temannya, dia puas dengan orang tuanya, dengan keluarganya, dengan rumahnya, dia bisa puas. Tetapi ketika ada laki-laki yang menarik hatinya, tiba-tiba semuanya berubah. Dengan perhatian, dengan sedikit kata-kata, dengan yang manis-manis, tiba-tiba si gadis ini rela meninggalkan segalanya. Dengan beberapa kecupan, tiba-tiba gadis ini rela untuk memberikan segala-galanya bagi laki-laki. Kenapa bisa demikian? Kenapa? Sebenarnya ini ada dijelaskan lebih lanjut oleh si pengkhotbah di dalam Kidung Agung. Tapi mungkin itu topik khotbah untuk lain kali. Rupanya Tuhan memang menciptakan adanya hubungan emosional antara laki-laki dan perempuan ketika mereka menjalin hubungan. Ada ketertarikan emosional. Nah, jadi ketertarikan emosional ini membawa perubahan. Membawa perubahan. Sama pada laki-laki juga demikian. Laki-laki sebelum dia akil balik, dia hanya tahu apa? Main, dia hanya tahu yang dia inginkan. Tetapi sesudah dia akil balik, mulai ada rasa ingin tahu, mencari hal-hal yang berbau lawan jenis. Tadinya, ya, kalau misalnya dikasih pasangan sama lawan jenis, yang cowok pasti nggak mau, nggak suka. Tetapi heran, kenapa sesudah dia sedikit lebih besar, dia malah mencari-cari dipasangkan dengan lawan jenis.
Kenapa demikian? Ya. Dan seringkali anak itu sendiri tidak mengerti kenapa perasaan dia berubah, sehingga ini menghasilkan kesalahpahaman. Akhirnya dia malah jahil, malah iseng kepada lawan jenis. Ya, malah dia jahil sama cewek. Tapi itu karena justru dia tertarik sama perempuan itu. Karena ada perubahan dan dia nggak ngerti. Ini kenapa saya jadi kok ada tertarik sama dia ya? Padahal saya nggak mau tertarik sama dia, jadi saya jahilin dia. Atau saya mau cari perhatian, tapi nggak tahu bagaimana caranya mencari perhatian, sehingga dia cari dengan cara iseng. Kadang-kadang saya lihat juga ini pada laki-laki dewasa. Bukan hanya anak-anak yang masih puber yang melakukannya. Dan itu yang menjelaskan kenapa ada banyak yang iseng sama lawan, mencari perhatian. Nah, Tuhan menciptakan sebenarnya sesuatu itu indah. Dan Tuhan mau supaya hubungan itu akan dijalani di dalam yang namanya pernikahan. Kenapa? Karena antara laki-laki dan perempuan, Tuhan sudah bilang bahwa Tuhan bikin supaya hubungan antara laki-laki dan perempuan ini bisa baik di dalam suatu hubungan pernikahan. Itulah sebabnya di dalam Alkitab tidak ada ditemukan istilah berpacaran. Tidak ada. Tidak ada kita temukan konsep bahwa yang laki-laki dan wanita ini jalan bareng dulu, kemudian nggak ada. Ya, berpacaran tidak ada. Kenapa? Karena di dalam Alkitab ini berbahaya. Ya. Makanya jalan laki-laki dengan seorang gadis itu mengherankan, ajaib, karena tiba-tiba bisa menghilang. Mau dicari tidak ditemukan. Kenapa? Karena sudah ngumpet, misterius, tidak kelihatan. Untuk apa ngumpet? Kenapa tidak mau kelihatan? Karena mau melakukan sesuatu yang tidak benar. Oleh sebab itu di dalam Alkitab, untuk menikah itu tidak perlu pacaran. Yang diperlukan apa? Yang paling diperlukan adalah bahwa dia sama-sama orang percaya. Orang percaya. Ini yang paling penting. Lalu kemudian boleh nggak kita mencari tahu tentang pasangan, calon pasangan? Boleh. Lalu kemudian boleh nggak kita bekerja bersama, ya, melayani bersama? Boleh. Dengan begitu kita akan semakin mengenal. Dan dengan demikian, maka dengan iman yang sama, kalau sama-sama sudah diselamatkan, ini aman. Dan yang Tuhan inginkan sebenarnya sangat sederhana. Mengenai orangnya tinggi atau pendek, itu tidak masalah. Ada wanita yang mau, pokoknya saya mau yang tinggi. Nah, gimana cowoknya ganteng? Tinggi nggak? Nah, cowoknya kaya? Tinggi nggak? Cowoknya putih? Tinggi nggak? Nah, tingginya cuma 165. Padahal tinggi badan itu nggak penting. Juga kulit yang berwarna putih atau gelap juga tidak penting. Ya, dompetnya tebal atau tipis, yang mungkin ada penting sedikit. Karena kalau tipis dan nggak ada isinya mau makan apa? Makan cinta. Tetapi yang penting dia itu orang yang percaya. Sekalipun hari ini dompetnya tipis, tapi kalau dia bekerja keras, kalau dia orangnya rajin, kalau dia pintar, kalau dia rela untuk bekerja dengan baik, kalau dia jujur, kalau dia bisa dipercaya, kalau dia setia, dan kalau dia berharap pada Tuhan, maka Tuhan pasti akan memberkati dia. Dompet yang hari ini tipis bisa jadi ada 2, 3, dan 4 dompet.
Tapi bukan untuk beberapa istri. Jadi, kalau disalahgunakan, yang terjadi adalah di ayat yang ke-20. Ayat ke-20 katanya, inilah jalan perempuan yang berzina. Dan ini bisa saja kamu substitusikan, ini juga jalan laki-laki yang berzina. Ia makan lalu menyeka mulutnya dan berkata, aku tidak berbuat jahat. Inilah yang hari ini dunia ajarkan. Yaitu bahwa kamu boleh mencoba, kamu boleh cicipi dulu. Sebelum menikah, kamu boleh merasakannya. Kamu akan coba dulu. Tetapi sebenarnya dia sudah makan. Tetapi dia menyeka mulutnya dan bilang, aku nggak berbuat jahat. Sebenarnya dari 3 hal, bahkan 4 hal yang mengherankan itu, 3-nya ini adalah untuk mengilustrasikan yang keempat itu. Semua hal yang tadi itu misterius dan tetapi bisa dipelajari, bisa diatasi. Tetapi bagaimana dengan yang keempat ini? Hal yang sangat mengherankan ini. Kalau dia sama dengan yang lain, menggunakan petunjuk dari Tuhan, memakai desain dari Tuhan, maka dia akan baik. Maka dia akan menghasilkan hal yang positif. Maka dia akan menjadi indah juga. Sama seperti elang. Oh, sesuai dengan desain Tuhan. Luar biasa. Sama dengan ular. Dia ulet sekali. Ular sekali. Ya. Sama dengan kapal. Dia sangat hebat sekali. Bisa memanfaatkan angin. Bisa memanfaatkan arus. Dan laki-laki dan wanita, kalau sesuai dengan desainnya Tuhan, juga akan bisa melayani Tuhan dengan baik. Menghasilkan anak-anak, menghasilkan keluarga yang memuliakan Tuhan. Menghasilkan generasi selanjutnya yang akan dipakai oleh Tuhan. Tapi kalau dia tidak mau mengikuti desainnya Tuhan, kalau dia mau mengikuti apa yang dunia ini ajarkan, maka seperti ayat yang ke-20, ya, akan ada konsekuensi. Mari kita tundukkan kepala kita bersama. Bapa di surga, terima kasih. Kami tahu Alkitab fungsinya adalah untuk menegur kami, untuk memperbaiki kesalahan kami, tetapi dia juga mengajar kami, mengajarkan kebenaran. Dan dia akan memperbaiki kelakuan kami. Tuhan tolong, di antara kami semua di sini, terutama anak-anak muda, supaya kami semua menambah hikmat dari belajar firman-Mu, belajar alam semesta ini. Kami bisa memanfaatkan pengetahuan itu supaya kami dapat berlaku dengan berhikmat. Dan seandainya ada di antara anak-anak muda di sini yang menjalin hubungan laki-laki dengan wanita, Tuhan mohon Engkau yang membantu, mengawasi dan memimpin dan memberkati mereka yang sesuai dengan desain-Mu. Karena kami tahu bahwa Engkaulah yang mempunyai segala sesuatu. Engkau mampu untuk memberkati dan Engkau mampu juga untuk menghukum. Tuhan tolong kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Amin.